Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita kembali dapat bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan kembali menganugerahkan kami menikmati satu hari lagi. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan kiranya kami dapat hidup terus memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat agar kami dapat mengerti dan tentunya nanti dapat dipimpin untuk melakukannya ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya beri judul perenungan kita menjadi manusia yang baru. Terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga ke-17. Namun, mari kita sama-sama akan membacakannya dari Kolose 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, di rumah itu tidak ada ya, punya nggak ya kita tuh sebuah baju kesayangan gitu, yang setiap kali kita ambil dari lemari, baru itu selalu yang ditarik keluar. Jadi kalau kita mau ambil dari lemari, pasti ada baju itu yang selalu ditarik keluar. Coba perhatikan, kenapa baju itu menjadi baju yang sering sekali kita pakai? Biasanya karena baju itu sudah lama, kita sudah nyaman. Kayaknya kalau nggak pakai baju itu ada yang kurang rasanya. Tapi semakin sering dipakai, warna baju itu makin pudar bukan? Kainnya makin melar, bahkan udah mulai usang bajunya. Dan kita pikir, nggak apa-apa lah, toh hanya dipakai di rumah kan. Nggak ada yang lihat juga. Kita kan sudah terlanjur nyaman. Sehingga meski sudah jelek sekali baju lama itu, kita tidak mau buang. Muncul pemikiran, sayang deh diganti, ini soalnya masih enak banget sih dipakai gitu ya. Cuci aja lagi deh, nanti kan pakai lagi. Demikian seterusnya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita dalam dosa adalah seperti baju lama yang kita punya, yang kita terus pakai, meskipun sudah usang, sudah jelek, karena kita suka, karena kita nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya sudah membuang hidup lama kita, dan menggantinya dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Di dalam ayat bacaan Alkitab kita hari ini menuliskan surat kepada orang-orang Kristen yang tinggal di Kolose. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka mengenai identitas mereka sebagai pengikut Kristus seharusnya memiliki kehidupan yang baru. Paulus tahu bahwa mereka hidup berhadapan dengan banyak faktor lingkungan yang akhirnya bisa membelokkan kehidupan iman mereka. Ada paham gnostik yang membentuk perilaku masyarakat dengan pemahaman bahwa dunia ini kotor dan jahat. Karena dunia materi ini jahat, maka tubuh manusia itu juga jahat dan kotor. Karena itu haruslah dikekang supaya nggak liar. Maka dari itu ada beragam ritual yang dilakukan dengan menyakiti tubuh sendiri. Misal, kalau supaya nggak rakus makan gitu ya, kita doyan makan nih ya, supaya nggak rakus makan, maka orang itu harus puasa secara ekstrim. Dan juga hal-hal lainnya yang menyakiti tubuh lainnya, yang mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan itu tidak sama sebenarnya dengan pengajaran sehat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan hal yang sangat totally different. Tubuh manusia tidak dengan sendirinya jahat. Bahkan Allah hadir dalam Yesus yang secara tubuh berinkarnasi menjadi manusia untuk mewujudkan karya penebusannya. Itu di Kolose 1 ayat 19 dan 22. Ia mengajak umat percaya untuk menata moralitas hidup bukan dengan dari pemahaman bahwa tubuh ini jahat, melainkan memiliki rasa syukur karena
kita telah dipanggil sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sebagai umat percaya yang tubuh lamanya ini sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Sehingga ketika menyatu dengan tubuh Kristus, maka orang percaya haruslah menjadi serupa dengan Kristus, harus mewujudkan di dalam kehidupan pribadinya, yaitu suatu kehidupan di dalam Kristus yang nyata. Hal yang nyata yang perlu kita lakukan ialah kita membawa hidup kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Saling mengajar, saling menegur di antara sesama anak Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kepada Allah, melakukan perbuatan yang baik, dan mengatakan perkataan yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Namun tentu juga, janganlah kita lupa tetap mengenakan kasih dalam kita melakukan hal itu semua di dalam hikmat yang telah diberikan melalui penyertaan Roh Kudus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, seperti pakaian lama yang akhirnya kita relakan untuk ganti dengan yang baru, mari kita juga merelakan manusia lama kita. Kenakanlah manusia baru dalam hidup kita mengikut Kristus. Dalam kita menanti kedatangannya, marilah kita belajar menjadi manusia baru yang dapat dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan kita yang nyata sehari-hari. Oleh karena itu, hiduplah dengan bertanggung jawab sebagai wujud rasa syukur kita atas kasih Allah Bapa di dalam Kristus kepada kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau boleh menanamkan kebenaran ini di dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami dapat taat untuk menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.